warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifarin Cijanati. Saya dari kelas 10 ADP 2. Hari ini saya akan membuat tugas video tentang masuknya Jepang ke Indonesia pada mata pelajaran sejarah. Kala itu, Jepang memperkirakan sumber daya alam Indonesia dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan pada 24 Januari 1942, Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspansi ke wilayah lain seperti Ambon yang berhasil dikuasai pada 4 Februari 1942 dan Palembang pada 16 Februari 1942. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragen. Akhirnya, Gubernur Jenderal Jarjavantarkebot dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Mura di Kalijati. Pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia kekuasaan Jepang. Sejak pertemuan itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Dampak kedatangan Jepang ke Indonesia. Keberadaan Jepang di Indonesia pun memberi banyak dampak kepada rakyat. Berikut dampak kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Bidang sosial. Masa penjajahan Jepang sejatinya hanya 3,5 tahun, tidak seperti Belanda yang mencapai ratusan tahun. Namun, kehidupan sosial rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang justru lebih memprihatinkan. Contohnya, rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa untuk menyelesaikan berbagai proyek Jepang dalam rangka persiapan perang. Mereka tidak dibayar, tidak pula diberi makan, sehingga banyak yang mati kelaparan. Bahkan Jepang juga merampas bahan pangan petani Indonesia untuk kepentingan militer mereka. 2. Bidang ekonomi. Jepang mengambil seluruh sumber daya alam dan bahan mentah Indonesia yang semula akan digunakan untuk industri. Bahkan Jepang juga menyita banyak perusahaan perkebunan, pabrik, dan bank, dan perusahaan penting untuk dimonopoli demi kepentingan Indonesia. Jepang juga menentukan komoditas apa yang boleh ditanam dan tidak, serta mengatur seluruh distribusinya untuk kepentingan mereka. Berbagai kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia banyak yang kekurangan pangan, gizi, dan terkena wabah penyakit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.